Setelah meninggalkan penghalang spiritual binatang, kelompok Xiaoyan lantas kembali melintasi hutan kuno dan bergegas menuju pintu keluar. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di pintu batu tempat di mana mereka masuk sebelumnya. Di situ Xiaoyan sama sekali tak merasakan keberadaan dari kelompok Feng Qing'er. Sepertinya mereka telah menggunakan cara lain untuk bisa keluar dari hutan kuno tersebut. Setelah melewati pintu batu, Xiao Yeshan lantas bertanya kemana mereka akan pergi selanjutnya. Xiaoyan pun sedikit merenung sebelum akhirnya berkata, "Ayo berjalan ke bagian yang lebih dalam. Harta karun yang sebenarnya seharusnya berada di tengah aula besar ini." Seluruh aula yang mereka lewati sepanjang perjalanan benar-benar sudah dijarah para ahli yang datang dan tak menyisakan benda apapun. Di situ Xiaoyan juga bertemu beberapa kelompok yang sedang memburu harta karun. Namun tampaknya mereka semua sedang terburu-buru menuju suatu tempat. Melihat keanehan itu, Xiaoyan dan yang lainnya pun segera menyusul ke arah yang sama. Di tengah perjalanan, Xiaoyan tiba-tiba saja mengendus aroma obat yang sangat kaya dan melimpah. Menurut perkiraannya, ini seharusnya berasal dari ruang penyimpanan pil obat. Semua orang pun seketika merasakan ketertarikan yang luar biasa. Terlebih pil obat yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng jelas memiliki daya tarik berkali-kali lipat. Kelompok Xiaoyan pun bergegas meningkatkan kecepatan mereka, dan akhirnya sebuah bangunan kuno bertuliskan balai pil pun muncul di hadapan mereka semua. Pada saat ini sudah ada cukup banyak ahli yang berkeliaran di tempat tersebut dan saling memperebutkan pil obat yang berhasil ditemukan. Kondisi di lantai pertama saat ini benar-benar kacau dan tak beraturan. Kelompok Xiaoyan pun mengabaikan semua kekacauan yang terjadi dan langsung pergi menuju ke lantai kedua. Begitu memasuki tempat tersebut, Xiao Yeshan seketika bersuara dan meminta Xiaoyan agar memberikan setiap orang pil obat penawar racun. Sebagai pemilik tubuh racun, Xiao Yeshan bisa merasakan bahwa area ini dipenuhi oleh racun yang cukup berbahaya. Xiaoyan pun sedikit terkejut, tidak heran hanya ada sedikit orang di lantai ini. Sepertinya sudah ada cukup banyak ahli yang menjadi korban karena racun yang menyebar. Di samping itu, balai pil ini sendiri terdiri dari 3 lantai. Setelah melihat apa yang terjadi di lantai kedua, Xiaoyan menduga bahwa harta karun yang sebenarnya kemungkinan tersembunyi di lantai ketiga. Namun sepertinya racun yang ada di tempat tersebut jauh lebih kuat dari lantai kedua. Oleh karenanya, mereka semua harus lebih berhati-hati lagi ke depannya. Setelah melakukan pencarian singkat di lantai kedua, kelompok Xiaoyan pun akhirnya memasuki lantai ketiga. Area ini terlihat jauh lebih luas dari 2 lantai sebelumnya. Selain itu, di tempat ini juga terdapat berbagai ruangan pil dengan ukuran yang berbeda-beda. Tentu saja racun yang menyebar juga berkali-kali lipat lebih kuat, bahkan sampai mampu mengikis doki seseorang. Tianhuo pun perlahan mengamati area sekitar sembari bergumam, "Aku ingin tahu apakah lantai ketiga balai pil ini memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris." Xiaoyan pun tersenyum dan menjawab, sepertinya tidak mungkin untuk menemukan pil obat tingkat 9. Bahkan bagi seorang elit doseng, pil obat setingkat ini termasuk benda yang sangat langka. Singkat cerita, mereka pun lantas menggeledah setiap ruangan yang ada. Meskipun tidak ada harta yang spesial, namun Xiaoyan masih menemukan beberapa formula obat yang cukup berharga bagi seorang alkemis sepertinya. Sesampainya di ruangan terakhir, mereka lagi-lagi tak menemukan sesuatu yang berguna. Bahkan tempat ini terlihat sangat berantakan, seolah-olah telah dimasuki oleh seseorang. Karena tak ada lagi hal yang menarik, Xiaoyan dan yang lainnya pun seketika kehilangan minat dan berniat untuk pergi. Namun di situ seekor makhluk misterius tiba-tiba saja bergegas melintasi ruangan pil tersebut. Munculnya makhluk misterius ini sontak menyebabkan kelompok Xiaoyan merasa terkejut. Setelah diperhatikan, makhluk itu tampak menyerupai kucing gemuk. Namun tidak ada riak energi sedikit pun yang berasal dari dalam tubuhnya. Kelompok Xiaoyan pun menghela nafas lega, namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang aneh. Tempat ini adalah sisa-sisa peninggalan dari zaman kuno. Lantas bagaimana mungkin hewan kecil itu bisa muncul di tempat semacam ini? Xiaoyan pun segera mengamati makhluk itu dengan serius hingga akhirnya sebuah pikiran pun terlintas di hatinya. Ternyata apa yang muncul di hadapan mereka ini adalah sebuah pil obat. Semua orang pun sontak dipenuhi keterkejutan serta rasa ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin binatang kecil ini adalah sebuah pil obat? Xiaoyan pun mencoba meyakinkan semua orang bahwa penciumannya tidak mungkin meleset. Aroma yang dia cium sebelumnya memang benar berasal dari makhluk kecil ini. Tianhuo pun perlahan mengangguk dan berkata, memang ada beberapa pil obat yang mampu berubah wujud bahkan sampai memiliki kecerdasan. Apalagi tempat ini adalah peninggalan kuno yang ditinggalkan seorang elit doseng. Jadi wajar jika sampai muncul benda semacam ini. Menurut penglihatan Xiaoyan, binatang kecil ini harusnya adalah pil obat yang terbentuk dari petir surgawi 8 warna atau bahkan 9,
yang bisa dikatakan sangat mendekati dengan pil obat tingkat 9. Semua orang pun saling bertukar pandang satu sama lain ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Di seluruh benua Doki, jumlah orang yang mampu memperbaiki pil setingkat ini kemungkinan tidak akan melebihi jari seseorang. Bahkan Xiaoyan sendiri masih belum mampu untuk memperbaikinya. Seperti yang diketahui, meningkatkan 1 bintang di kelas Dozun sangatlah sulit. Jika seseorang menelan pil ini, maka kekuatannya akan meningkat pesat. Itu bisa setara dengan hasil pelatihan 10 tahun atau bahkan 100 tahun. Jika berita ini sampai tersebar, kemungkinan seluruh ahli yang datang akan menjadi gila dan mempertaruhkan segalanya demi bisa mendapatkan pil obat ini. Mendengar hal itu, Xian pun tampak bahagia dan bertanya apakah mereka harus menangkap binatang kecil ini. Xiaoyan pun perlahan tersenyum dan meminta semuanya agar tidak bertindak gegabah. Jika dia sampai merasa terancam dan melarikan diri, kemungkinan mereka akan kesulitan menemukannya di tempat yang sangat luas ini. Selain itu, masih ada cara lain untuk menangkapnya tanpa harus menggunakan kekerasan. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan lantas mengeluarkan botol giok berisikan pil obat tingkat 4 dan melemparkannya ke arah binatang kecil tersebut. Begitu melihat pil obat, binatang kecil itu pun sedikit tertarik, namun sepertinya pil obat setingkat ini masih belum bisa menarik perhatiannya. Xiaoyan pun hanya bisa tertawa getir dan akhirnya mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6. Seperti yang diharapkan, binatang kecil itu pun seketika menurunkan kewaspadaannya dan langsung memakan semua pil tersebut. Sukacita pun melintas di wajah Xiaoyan, metode ini tampaknya benar-benar berhasil. Setelah mengeluarkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 7, binatang pil itu pun terlihat cukup puas. Namun sejauh ini dia masih menjaga jarak dan belum berani untuk mendekati kelompok Xiaoyan. Pada momen ini, Xiaoyan lantas mengeluarkan kartu andalannya, yaitu pil obat tingkat 8 yang berhasil dia sempurnakan saat mengikuti kompetisi pil gathering sebelumnya. Aroma obat ini benar-benar menggoda hingga membuat binatang itu sangat tertarik dan langsung meluncur ke arah Xiaoyan. Namun di saat yang bersamaan, sebuah kekuatan hisap tiba-tiba saja melonjak dari arah belakang dan seketika menangkap binatang pil tersebut. Sosok yang mengacau kali ini ternyata adalah wanita bertopeng yang mencoba mengendalikan Xian sebelumnya. Ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi suram. Dalam sekejap, api ungu kecoklatan melonjak dari tangannya dan langsung bertabrakan dengan wanita misterius tersebut. Setelah benturan keras terjadi, wanita bertopeng itu lantas mundur beberapa langkah sembari berkata, "Aku telah mengejar binatang pil ini untuk waktu yang cukup lama. Apakah kalian semua berniat untuk bersaing denganku?" Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar dipenuhi amarah yang meluap. Tidak hanya menyerang Xian, wanita ini juga berniat merebut pil obat dari tangannya. Sesaat kemudian dia lantas menegaskan, "Serahkan binatang pil itu kepada kami. Dengan begitu kami akan melupakan masalah sebelumnya. Jika tidak, maka jangan salahkan kami karena harus bertindak kejam." Wanita misterius itu pun segera tertawa dingin ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Di situ dia sama sekali tak menghiraukan ancaman tersebut dan tetap bersikeras untuk membawa pergi binatang pil yang berada dalam cengkramannya. Namun secara kebetulan dia tiba-tiba merasa cukup familiar dengan pria muda yang ada di hadapannya. Seakan-akan mereka pernah memiliki hubungan yang cukup dekat. Sementara itu di lain sisi, Tianhuo, Xiao Yishan dan juga Xiongzhan pun segera menutup jalur keluar dari 3 arah yang berbeda. Sepertinya mereka hanya bisa bertarung untuk menyelesaikan masalah ini. Xiaoyan pun perlahan melangkah maju, nyala api ungu kecoklatan pun seketika melonjak di sekujur tubuhnya. "Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah yang lebih besar." Dikarenakan pihak lawan menolak untuk menyerah, Xiaoyan hanya bisa merebutnya secara paksa. Jika dia berhasil mendapatkan binatang pil tersebut dan merawatnya, kemungkinan besar itu akan memiliki kesempatan untuk maju ke tingkat 9 yang legendaris. Pada saat itu, pil tersebut pasti akan membuat kekuatannya melonjak, bahkan melebihi para Tianzun dari Aula Jiwa. Wanita bertopeng itu pun lantas mengerahkan doki miliknya sembari berkata, "Di sini, orang yang mengandalkan jumlah kemungkinan besar adalah aku." Setelah mengatakannya, cahaya hijau pun seketika melonjak. Sesaat kemudian, lebih dari selusin manusia pun muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Para ahli ini tidak lain dan tidak bukan adalah anggota dari klan Piton 9 Tanah yang dikabarkan telah menghilang. Akan tetapi meskipun jumlah mereka banyak, namun hanya ada 2 Master Dozun sedangkan sisanya berada di kelas Dozong. Kelompok Xiaoyan pun sedikit tertegun, metode yang digunakan wanita bertopeng ini benar-benar sangat aneh. Meski tubuh para ahli ini telah dikendalikan sepenuhnya, namun mereka jelas masih memiliki kesadaran tersendiri. Singkatnya, pertempuran pun akhirnya dimulai. Pertukaran singkat sebelumnya membuat wanita bertopeng mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan sangatlah besar. Oleh karenanya dia mencoba menghindari setiap serangan sembari mengaktifkan teknik pengendali jiwa kepada Xiaoyan. Begitu teknik ini diaktifkan, cahaya hijau pun seketika menerjang ke arah Xiaoyan.
Pada momen singkat itu, dia bisa merasakan bahwa jiwanya benar-benar sangat terguncang. Beruntung Xiaoyan adalah seorang alkemis sehingga kekuatan jiwanya jauh lebih kuat dari orang biasa. Berkat hal ini, dia pun berhasil melepaskan diri dari teknik pengendali jiwa tersebut. Pertempuran pun kembali berlanjut, terlihat jelas bahwa Xiaoyan berhasil mendominasi. Akan tetapi, meski telah jatuh dalam keadaan terdesak, wanita bertopeng itu tetap keras kepala dan tak mau menyerah. Segel misterius pun seketika terbentuk. Di situ dia lantas mengaktifkan teknik rahasia miliknya yang disebut mata iblis pengendali tubuh. Mata iblis hijau ini sontak membuat tubuh Xiaoyan tiba-tiba menegang, seolah-olah dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Tentu saja Xiaoyan tidak merasa panik sedikit pun. Sesaat kemudian, energi spiritual yang sangat megah pun melonjak dan berubah menjadi sebuah tinju raksasa. Pukulan super keras pun dilancarkan dan secara langsung menghantam segel mata iblis dan menghancurkannya berkeping-keping. Ledakan energi spiritual ini berhasil memukul mundur wanita bertopeng hingga membuatnya menabrak dinding bebatuan. Di situ Xiaoyan benar-benar tidak memberikan jeda sedikit pun dan langsung menerjang dengan kecepatan penuh untuk mengakhiri pertarungan ini. Namun tepat sebelum Xiaoyan melayangkan penguasa hitam miliknya, wajah cantik yang tersembunyi di balik topeng pun akhirnya terungkap hingga membuat Xiaoyan seketika menghentikan serangannya. Hal yang membuat Xiaoyan terkejut bukanlah kecantikannya, melainkan sepasang mata indah berwarna hijau dengan 3 titik kecil di dalamnya. Pemandangan ini secara alami membuat Xiaoyan menghirup nafas dingin. Perasaan yang begitu akrab bercampur ketidakpercayaan pun seketika melonjak di dalam hati Xiaoyan. Dengan sedikit keraguan dia lantas berkata, "Apakah benar kau adalah King Lin?" I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get